Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811313108. Pada kesempatan kali ini dan pada video ini merupakan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Yang pertama, pengertian ilmu tafsir dan perbedaannya dengan tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas kaidah, metode, dan perangkat yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Jadi, ilmu tafsir itu alatnya, sedangkan tafsir adalah hasilnya. Sementara itu, tafsir adalah upaya penjelasan makna ayat Al-Quran, baik dari segi bahasa, konteks, hukum, maupun kandungan pesan yang ada di dalamnya. Tafsir merupakan produk pemikiran seorang mufassir setelah ia menggunakan ilmu tafsir. Penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi mufassir karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang kaya makna, memiliki konteks sejarah, dan berkaitan dengan hukum serta akidah. Tanpa ilmu yang memadai, penafsiran bisa keliru dan menyesatkan. Al-Zarkashi dalam Burhan fil Ulum Al-Quran menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal tanpa dasar ilmu. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Al-Suyuti dalam Al-Itqan, bahwa tafsir harus dibangun di atas ilmu, bahasa, asbabun nuzul, nasih mashung, dan akidah lainnya. Dan yang kedua, perbedaan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur adalah penafsiran yang bersumber dari riwayat, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in. Metodenya lebih tekstual dan berpegang kuat pada riwayat yang sahih. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir yang banyak mengutip hadis dan atsar sahabat dalam menjelaskan ayat. Sedangkan tafsir bil ra'yi adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad dan analisis rasional, namun tetap berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Metodenya lebih analitis, kontekstual, dan sering dikaitkan dengan realita sosial. Contohnya adalah tafsir Al-Maraghi, yaitu menjelaskan ayat dengan pendekatan bahasa, sosial, dan rasional. Perlu ditegaskan bahwa tafsir bil ra'yi tidak salah selama dilakukan oleh orang yang menguasai ilmu tafsir. Untuk yang ketiga, fungsi asbabun nuzul dalam memahami ayat. Asbabun nuzul berfungsi untuk menjelaskan konteks historis turunnya ayat, sehingga makna ayat tidak dipahami secara keliru. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, mufassir dapat memahami maksud hukum, secara sasaran ayat, dan situasi sosial yang melatar belakanginya. Namun, tidak semua ayat memiliki sebab turunnya khusus. Menurut As-Suyuti, banyak ayat yang turun sebagai petunjuk umum tanpa peristiwa tertentu. Ayat-ayat akidah dan kisah umat terdahulu, misalnya, sering tidak memiliki asbabun nuzul spesifik. Ulama juga menegaskan kaidah al-ibrah bi umum al-laf la bi khusus asbab. Artinya, yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan hanya sebab turunnya ayat. Yang nomor 4, konsep makiyah dan madaniyah serta urgensinya. Ayat makiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah Nabi, sedangkan ayat madaniyah turun setelah hijrah. Ayat makiyah umumnya berisi penguatan akidah,
tauhid, dan hari akhir. Sedangkan ayat Madaniyah banyak membahas hukum sosial dan kehidupan bermasyarakat. Contoh ayat Makkiyah adalah Quran Surah Al-Ikhlas yang menekankan tauhid. Contoh ayat Madaniyah adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa. Urgensinya sangat besar karena membantu mufassir memahami tahapan dakwah dan perkembangan hukum Islam. Dalam penafsiran hukum, ayat Madaniyah sering menjadi rujukan utama karena diturunkan saat umat Islam sudah memiliki struktur sosial dan politik. Untuk yang terakhir yaitu nomor 5, dampak penafsiran tanpa ilmu tafsir di era digital. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir dapat menimbulkan kesalahpahaman, penyimpangan makna, dan konflik sosial. Di era digital, potongan ayat sering disebarkan tanpa konteks, lalu ditafsirkan secara literal sesuai kepentingan pribadi. Secara keilmuan, hal ini merusak otoritas tafsir dan menurunkan kualitas pemahaman umat terhadap Al-Quran. Secara sosial dapat memicu radikalisme, ujaran kebencian, dan legitimasi tindakan ekstrim. Contohnya adalah penggunaan ayat-ayat jihad tanpa memahami asbabun nuzul dan konteks Makkiyah dan Madaniyah, sehingga ayat dipahami secara sempit dan keras. Karena itu, ilmu tafsir menjadi benteng penting agar Al-Quran tetap dipahami sebagai rahmat, bukan alat pembenaran kekerasan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya uraikan dari kelima soal tersebut. Semoga dapat memenuhi kriteria ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir.